Hai guys, balik lagi sama aku Renata. Jadi di sini I would share what I got gitu. Jadi aku bakal cerita terkait apa sih struggle-struggle yang aku dapetin terkait magang-magang ini gitu ya. Terkait magang-magang ini gitu. Nah, untuk pertama, magang yang aku tahu di sini itu ada lima jenis ya. Ada 5 jenis terutama di program studiku. Ada magang mandiri, magang wajib, magang berdampak mandiri, hibah pembelajaran berdampak magang industri, magang berdampak kementerian. Yang pertama itu adalah magang mandiri. Aku ikut magang mandiri itu di liburan semester 4 di video terkait membahas tentang KAI. Nah, itu adalah magang mandiriku. Yang mana magang mandiri ini itu dilakukan tanpa ada banyak intervensi dari fakultas maupun dari univ gitu ya. Mungkin intervensi mereka tuh hanya di surat pengantar magang yang dibutuhkan untuk ya perizinan gitu ya, untuk administrasi pertama kali ketika kita memagang di company. Itu magang mandiri, dan biasanya magang mandiri ini itu nggak akan direkognisi gitu loh, nggak akan direkognisi. Tapi di kasusku itu magang mandirinya alhamdulillah itu bisa diterima untuk direkognisi gitu, direkognisi 2 SKS karena di semester 5 itu ada magang wajib. Dan itu kayak ya udah basically cuma kalian mencari pengalaman di dunia korporasi gitu ya, gimana kalian dunia kerja tuh kayak gimana gitu. Selanjutnya ada magang wajib. Nah, untuk magang wajib ini namanya juga magang wajib, which is itu wajib dilakukan gitu. Kalau punya aku itu magang wajib ini jadi bagian dari SKS. Jadi di semester 5 itu ada namanya intinya kuliah kerja magang atau apa, aku tuh lupa namanya, tapi kita menyebutnya magang wajib karena itu menjadi SKS gitu, SKS yang wajib kita tempuh gitu. Jadi magang wajib itu menjadi sebuah matkul, makanya kita diwajibkan untuk mengikuti magang wajib itu. Kalau punya aku, magang mandiri yang liburan semester 4 tadi itu bisa direkognisi untuk memenuhi magang wajib yang 2 SKS ini di semester 5. Jadi di semester 5 itu aku nggak perlu magang lagi karena di semester 4 itu aku udah magang. Jadi aku magang mandiri bisa direkognisi untuk magang wajib. Jadi di magang wajib ini aku nggak perlu magang, tapi itu balik lagi ke kalian. Apakah kalian itu mau tetap melakukan magang wajib di instansi lain pun juga nggak apa-apa gitu. Misalnya magang mandiri kalian ada di PTA, terus nanti kalian di magang wajib mau di PTB, ya nggak masalah gitu. Kalau aku waktu itu emang pengen meminimalisir pembuatan laporannya aja gitu ya, karena pembuatan laporan apalagi aku berkelompok jadi lumayan riweh gitu ya, lumayan ribet. Akhirnya kayak oh ya udah rekognisi aja. Akhirnya laporan yang ada di magang mandiri di awal itu aku buat laporan di magang wajib, jadi kayak nggak double pembuatan laporannya gitu deh. Jadi dengan memakai laporan di magang mandiri kita udah bisa rekognisi 2 SKS untuk magang wajib. Selanjutnya adalah magang berdampak mandiri. Itu apa? Seperti yang kita tahu bahwa magang berdampak itu kan program yang ada kemarin ya, di tahun lalu, baru ada tahun lalu pengganti MBKM atau MSIB, terutama MSIB penggantinya itu. Nah, kenapa ada magang berdampak mandiri? Nah, ini tuh merupakan, kalau di prodiku itu tuh baru muncul ya kemarin itu. Bahkan di video kemarin tuh aku jelasin kalau aku nggak lolos di magang berdampak mandiri karena magang berdampak mandiri itu untuk kegiatan yang akan dilakukan di semester 6. Kalau di kasusku itu adalah magang berdampak mandiri itu adalah rekrutmen untuk mahasiswa yang mau magang di semester 6. Jadi kalian nanti kegiatan pembelajarannya itu adalah full di company, bukan di kampus, bukan di lingkungan kampus lagi, tapi full selama 1 semester itu di perusahaan gitu. Nah, seleksinya itu adalah seleksi proposal dulu. Jadi waktu itu syaratnya kalau di prodiku itu adalah maksimal 3 anggota. Jadi satu kelompok itu 3 anggota dari peminatan yang berbeda. Jadi di manajemen sendiri itu peminatan ada 4. Ada keuangan, ada sumber daya manusia, ada pemasaran, dan juga ada operasional. Kemarin tuh aku sempet
applying sama salah satu teman kelompokku, which is aku tuh cuma, jadi satu kelompok cuma 2 orang, aku operasional dan ada temanku lagi dari sumber daya manusia. Dan waktu itu kita udah nembusin tuh HRD dari PT terkait gitu ya, dan mereka tuh bersedia ada available lah untuk magang di bidang tersebut gitu. Ya udah, akhirnya kita apply, dan apply-nya itu adalah melalui proposal dulu. Jadi kita membuat proposal, judul TA atau judul tugas akhir yang bakal kita buat besok kalau misalnya buat skripsi gitu ya. Jadi kira-kira apa yang mau dibuat, maksudnya bisa diseleksi gitulah sama prodi. Udah diseleksi dan kita nggak lolos. Jadi satu kelompok itu aku sama temenku itu yang dari sumber daya manusia itu nggak lolos juga. Ya udah, pertama itu ada revisian dulu, tapi ternyata setelah revisian nggak keterima gitulah. Pembelajaran berdampak. Di situ ada banyak cabang, ada kewirausahaan, ada riset, ada magang industri dan lain-lain. Pokoknya banyak gitulah, cabangnya itu banyak dari si hibah pembelajaran berdampak itu. Nah, aku tuh pengennya masuk ke bidang magang industri, tapi pembuatan proposalnya waktu dilihat dari buku panduannya itu sangat ribet. Itu dari buku panduannya aja ya, secara umum, secara general, hibah pembelajaran berdampaknya itu tuh ada anggaran. Kalau kita ya mikirnya, kalau misalnya kita masuk ke bidang kewirausahaan atau riset, mungkin iya kita butuh anggaran gitu ya, butuh anggaran untuk melakukan pengembangan produk gitu ya. Ya kita nganggapnya sama sih kayak PKM gitu, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Itu kan kita butuh kayaknya dana pengembangan. Sedangkan kalau magang industri, sebenarnya kita tuh bingung apa yang bakal ditaruh di anggarannya itu. Kalau misalnya kita sebenarnya mau naruh transport nih, tapi udah di disclaimer di buku pedoman atau buku panduan kalau nggak boleh memasukkan anggaran yang bersifat pribadi gitu. Kayak misalnya uang makan atau fotokopi, itu tuh nggak boleh gitu loh di buku panduannya itu. Akhirnya kita bingung, dan dari prodi itu maksimal harus ada 5 anak dengan konsentrasi yang berbeda. Yang pertama harus 2 anak dari konsentrasi pemasaran, 1 SDM, keuangan, dan operasional. Nah, ini susahnya itu adalah kita mencari perusahaan yang menyediakan atau yang available di bidang-bidang tersebut. Biasanya nih, kalau misalnya kita mau apply ke perusahaan A, nah perusahaan A itu nggak mesti yang tersedia gitu ya, yang tersedia di buat magang tuh di bagian itu gitu loh. Jadi kayak misalnya aku mau masuk bidang operasional nih, nah tapi di PTA yang udah aku tembusin di awal itu buat magang berdampak mandiri, itu tuh bukanya cuma di SDM atau di HRD aja. Nah terus habis itu nanti di PT KAI waktu itu yang terbuka hanya di bagian pemasaran dan hukum aja. Jadi nggak ada yang bener-bener. Kalau misalnya 4 konsentrasi itu masuk, masa iya orang yang punya konsentrasi di bidang keuangan dia dimasukin ke bidang SDM, lalu di SDM itu neliti apakah keuangannya di SDM atau gimana, aku juga nggak ngerti gitu ya. Jadi sebenarnya kendalanya itu yang paling susah itu di situ gitu lah. Jadi akhirnya aku pasrah, aku sudah putus asa, dan akhirnya aku kayak ya udahlah ke jalur konvensional aja, kayak which is itu nanti keluarnya menggunakan skripsi bukan tugas akhir, karena punya di prodiku sendiri itu ada 2, yaitu tugas akhir dan juga skripsi. Yang mana tugas akhir adalah laporan ketika kita magang di semester 6 atau 1 semester itu. Nah kalau skripsi itu adalah kita selama 1 semester itu kita masih mengikuti pembelajaran di dalam kampus gitu. Yang terakhir ini, yang kelima itu ada magang berdampak kementerian. Nah, magang berdampak kementerian itu kan kemarin sempat buka di akhir tahun 2025 ya. Dan itu aku emang nggak mengikuti karena emang sesuai dengan plan yang udah aku rencanakan kalau aku mau mengambil magang 1 semester itu di semester 6 bukan di semester 5. Jadi semester 5 itu aku ngambil pembelajaran full di kampus
supaya nanti semester 6 itu aku bisa magang full di perusahaan. Tapi sampai sekarang si magang berdampak kementerian ini nggak buka, padahal kita udah hari ini tanggal 2 Februari punya aku tuh udah mulai pembayaran UKT, which is setelah pembayaran UKT kita bakal input SKS sebelum masuk ke pembelajaran di kampus gitu, tapi belum buka sama sekali. Nah, itu tuh nggak tahu nih apakah dana untuk magang berdampak kementerian ini untuk yang lainnya saya tidak tahu. Ini yang kayak gitu. Jadi ya jadi harapan terakhir ini cuma dari magang berdampak kementerian, ya buka atau enggak. Kalau misalnya enggak buka sampai jadwal penginputan mata kuliah, akhirnya aku nanti bakal masuk ke jalur konvensional atau aku bakal skripsi. Dan ini ya planku yang dari awal itu akhirnya nggak berjalan dengan semestinya, karena kalau misalnya kalian mengikuti video-videoku dari awal itu tuh aku udah nge-planning nih nanti di semester 6 itu aku bakal magang dan nanti aku bakal keluarnya pakai TA gitu atau tugas akhir, tapi ternyata sampai saat ini belum ada kepastian. Tapi ya udah, kalau misalnya emang ditakdirkan gitu ya, qadarullahnya aku harus pakai skripsi, ya udah nggak apa-apa gitu. That's it. Yaitu mungkin keriuhan magang atau keribetan dalam applying magang itu adalah aku mau menggarisbawahi yang pertama itu adalah mungkin nanti permintaan dari fakultas atau program studi itu persyaratannya seperti apa. Nanti ketika kita sudah menyesuaikan, kita nanti belum approaching ke perusahaan, apakah perusahaan itu available atau enggak gitu. Nah, seperti mungkin kalian kayak muncul pertanyaan, kenapa nggak minta cutting yang udah magang di sini gitu, karena aku emang minatnya di bidang operasional, which is itu mungkin kebanyakan orientasiku itu adalah di bidang manufaktur. Nah, PT yang kemarin aku udah ajuin itu adalah PT yang dia bukanya ternyata di SDM aja gitu, sedangkan kita butuh 4 peminatan yang berbeda-beda: SDM, keuangan, pemasaran, dan juga operasional gitu. Sebenarnya ya operasional bisa di mana-mana, tapi orientasiku adalah di bidang manufaktur. Dan aku juga udah menghubungi cuttingku, dan cuttingku itu tuh udah banyak ya, maksudnya banyak banget cutting yang udah aku hubungin, dan ada yang jawab tuh satu, dan itu pun dia nggak bisa bantu karena ya ada masalah internal gitu lah. Pokoknya adalah kebijakan, bukan masalah internal tapi ada kebijakan internal yang harus dia jaga gitu. Akhirnya ya nggak bisa bantu gitu ya, kayak gitu sih. Dan aku udah banyak banget nanya-nanya ke temen-temenku lewat DM Instagram, lewat chat, bla bla bla, ya nggak ada persoalan yang bisa menjawab soal ini gitu ya. Jadinya kayak apa sih, nggak jelas gitu ya. That's all for the struggle, guys. So kalau misalnya kalian mau tanya-tanya atau apa sih yang bikin si magang-magang ini susah, kan tinggal masuk aja ya. Kalau ada orang dalam mah gampang gitu ya, kalau nggak ada ya susah gitu. Nggak tahu sih, tergantung luck masing-masing, keberuntungan masing-masing, dan usaha masing-masing gitu sih. See you in the next video, bye bye.